Sekarang kita akan membahas soal tentang larutan asam basa. Soal yang pertama yaitu perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air limbah berikut. Nah, di sini ada jenis-jenis air limbahnya yaitu air limbah PHRST dengan masing-masing pH-nya. PHP pH air limbah P yaitu 8, air limbah Q 5,3, air limbah R 7,8, air limbah S 9,2, air limbah T 4,3. Pertanyaannya adalah, air limbah yang tercemar asam adalah titik-titik. Nah, sebelum kita membahas ke soal, kita review dulu untuk sifat asam dan juga sifat basa. Nah, untuk sifat asam sendiri, secara umum, sifat asam itu yang pertama yaitu memiliki rasa asam. Dia juga bisa bersifat korosif terhadap logam. Nah, yang ketiga, asam bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dia juga dapat menghantarkan listrik. Atau biasa disebut sebagai konduktor. Nah, asam memiliki nilai pH kurang dari 7 dan semakin kecil nilai pH atau derajat keasamannya, maka semakin kuat sifat keasamannya. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat basa. Yang pertama, dia rasanya pahit. Kalau asam tadi dia bersifat korosif terhadap logam, kalau basa ini dia sifatnya kaustik. Atau bisa disebut dapat merusak kulit. Nah, dia terasa licin. Dan basa ini dia mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dia juga sama dengan asam dapat menghantarkan listrik juga. Menghantarkan arus listrik atau konduktor. Nah, untuk basa ini, dia pH-nya lebih dari 7. Dan semakin besar nilai pH suatu zat, maka semakin kuat derajat kebasaannya. Nah, sifat-sifat asam dan basa ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah suatu zat itu sifatnya asam atau basa. Nah, kita kembali ke soal. Di sini pertanyaannya, air limbah yang tercemar asam adalah. Nah, kan di sini yang diketahui yaitu ada pH dari masing-masing jenis air limbah. Air limbah yang tercemar asam, dia akan memiliki pH kurang dari 7 karena sifat asam yaitu pH kurang dari 7. Nah, dari soal ini kita tidak bisa menentukan dari sifat-sifat yang lainnya, misalkan dari rasa atau dari dia menghantarkan listrik atau tidak, kita tidak bisa mengidentifikasi dari itu. Nah, jadi yang perlu di-highlight yaitu tentang pH dari jenis limbah air berikut. Nah, sekarang kita identifikasi untuk yang P, dia pH-nya 8, berarti dia lebih dari 7, berarti dia sifatnya adalah basa. Nah, untuk yang Q adalah asam, dan untuk yang R itu basa. Untuk S dia basa, karena lebih dari 7, dan untuk T dia asam, karena dia kurang dari 7. Oke, jadi dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa air limbah yang tercemar asam adalah dia yang memiliki pH kurang dari 7, yaitu air limbah Q dan air limbah T. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sebanyak 100 cm3 larutan HCl 0,1 molar ditambah air sampai volume larutan menjadi 250 cm3. Perubahan nilai pH larutan HCl setelah diencerkan adalah dari titik-titik menjadi titik-titik.
Nah, sebelumnya di sini sudah disediakan ya teman-teman rumus dari untuk mencari H+ dan juga OH- yang pada akhirnya untuk mencari pH dari larutan yang bersifat asam dan juga basa yang baik kuat maupun lemah. Nah, jika kita menemui soal seperti ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Di sini larutannya termasuk dalam asam atau basa, yang kuat atau yang lemah. Nah, di sini kan larutannya adalah HCl ya, HCl. Nah, HCl ini termasuk ke dalam asam kuat. Nah, setelah itu, karena yang ditanyakan di sini adalah perubahan nilai pH, berarti kan ada pH awal dan juga pH setelah diencerkan. Nah, berarti kan kita kan nanti menggunakan rumus untuk mencari H+ dari asam kuat. Nah, sebelum kita menuju ke rumus yang digunakan, kita identifikasi dulu apa saja yang kita perlukan untuk perhitungan dari pH-nya. Nah, di situ kan ada konsentrasi H+ sama dengan A atau valensi asam dikalikan dengan konsentrasi dari asamnya. Nah, di sini kan diketahui ya konsentrasi dari HCl-nya itu dia 0,1 molar. Nah, di sini kan ada sebanyak 100 cm kubik. Itu kan berarti volume awal. Kalau kita akan melakukan pengenceran kan pasti ada V1 dan juga V2. Di sini V1-nya yaitu 100 cm kubik dan juga V2-nya itu ada ini 250 cm kubik. Nah, karena dia ditambah air sampai volume larutan menjadi 250, jadi V2-nya 250. Nah, kembali lagi ke rumus H+ yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita membutuhkan valensi asam dan juga konsentrasi asam kuat. Nah, untuk valensi asam sendiri, di mana kita bisa mendapatkannya, yaitu kita bisa lihat kalau misalkan HCl, ini kan asam kuat. Dia valensi asamnya sama dengan 1. Contoh lagi yaitu NaCl. Dia valensi asamnya juga 1. Kalau misalkan gimana Kak kalau misalkan valensi asamnya nggak 1? Contohnya yang kayak gimana? Contohnya yaitu seperti yang BaOH2 misal. Dia valensi basanya dia 2. Contohnya lagi ada CaOH2. Berarti dia valensinya itu ada 2. Begitu juga dengan asam. Jadi valensi itu ditentukan dari situ ya teman-teman. Nah, karena kita udah tahu nih ya, valensinya HCl itu sama dengan 1, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. A-nya sama dengan 1, konsentrasi asam atau konsentrasi HCl-nya adalah 0,1 molar, berarti kita bisa hitung di sini berarti kan 0,1 itu 10 pangkat min 1. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungannya, jangan lupa ya teman-teman untuk rumus pH sendiri itu sama dengan min log dari H+. Ini jangan sampai dilupakan. Nah, untuk basa, POH, dia rumusnya min log OH-, konsentrasi OH-. Dan untuk POH atau pH sendiri, itu sama dengan 14 min pH. Kalau pH berarti ya 14 min POH. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa hitung lagi, berarti untuk mencari pH dari HCl sebelum dilarutkan berarti sama dengan min log dari H+. Kita mendapatkan nilai H+-nya sama dengan 10 pangkat min 1, berarti min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah pH awal sebelum diencerkan. Nah, jika kita sudah mengetahui berapa pH-nya, sekarang kita encerkan dulu HCl-nya. Dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Tadi kita udah dapat nilai V1-nya yaitu 100 cm kubik. Dikalikan molaritasnya yaitu tadi 0,1. Sama dengan V2-nya didapatkan 250 cm kubik. Dikalikan dengan M2-nya kita cari karena M2 ini adalah
konsentrasi HCl setelah dilarutkan, setelah diencerkan. Nah, berarti di sini kita bisa hitung M2 sama dengan, ini kan dikalikan, berarti kan 100 kali 0,1 itu 10, dibagi dengan, ini kan pindah ke bawah, pembagian, jadi 250. Berarti M2 itu sama dengan 1/25 atau 0,04 atau 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil konsentrasi dari HCl setelah diencerkan, kita bisa cari pH-nya. Kita balik lagi ke rumus yang konsentrasi H+ lagi. Ini kita ke sini ya. Konsentrasi H+ sama dengan A dikalikan M2 ya di sini. Karena kalau yang tadi kan kita kalikan dengan yang konsentrasi HCl yang 0,1. Sekarang kita kalikannya dengan yang baru kita dapat, yang baru kita hitung. Nah, tadi kan valensi asamnya yaitu 1 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Kita ingat lagi di sini kalau misalkan untuk mencari pH itu min log H+. Min log H+. Nah, berarti sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan 2 min log 4. Nah, berarti jawabannya belum ada. Berarti kita harus sederhanakan lagi. Di sini berarti 2 min log 4 itu sama dengan 2 min log 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 min 2 log 2. Nah, ini berarti ini adalah pH setelah diencerkan. pH akhir gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke. Lanjut ke soal berikutnya.